Selamat bertemu saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang hari yang pertama daripada tahun 2021, di mana kita boleh bersuka cita bahwa Tuhan sudah menyertai pada pergantian tahun 2020 memasuki tahun baru ini 2021. Shalom. Pun juga kita ucapkan semua saudara-saudara sekalian atas nama Badan Majelis Gereja daripada ketiga jemaat Kapellen der IJssel, Tripan der IJssel, Moordrecht, pun juga beta termasuk akan jemaat Alphen aan de Rijn sebagai regio jemaat, punya selamat tahun baru, semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Pun juga atas nama tim pengambilan, di mana mereka juga sampaikan kepada saudara-saudara sekalian selamat tahun baru dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa kita dalam tahun baru ini. Goedemorgen lieve mensen, op deze zondag waarin wij de eerste dag van 2021 mogen vieren. We wensen u een gelukkig, gezond en gezegend 2021 namens de 3 kerkraden van Kapellen aan de IJssel, Tripan der IJssel en Moordrecht. En we nemen tegelijkertijd mee de regiogemeente Alphen aan de Rijn. En ook namens de productieteam die ons bijstaat en trouw is gebleven. En natuurlijk voor de kerk. Mogen God ons allen zegenen. Laat ons beginnen. Malakita Mulai. Deze dienst mogen wij openen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jam ibadah ini kami boleh memperalaskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bermula
Voordat wij tot Gods woord komen, laat ons bidden sebelum kita datang kepada sabda Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kudus dan yang kekal, kami naikkan syukur bahwa kami sudah masuk tahun baru 2021. Bersama kami menyaksikan dan terlebih akan kasih Allah dalam kehidupan kita, pun juga di mana Tuhan sudah beserta dengan kami pada tahun yang lalu 2020, melainkan tahun baru ini ada banyak rahasia dan kami masih di udara corona krisis ini atau COVID-19. Melainkan Tuhan selalu tidak tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Beserta dengan kami, bersabdalah ya Tuhan dan berikan kepada kami, serta karuniakan kepada kami akan roh-Mu itu, agar roh-Mu yang kudus boleh menempatkan dalam batin hati kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk tahun baru ini terdapat dari dalam Kisah Rasul Pasal 4 ayat 8 hingga dengan ayatnya yang ke-12. Onze schriftlezing is uit de Handelingen der Apostelen of Handelingen hoofdstuk 4 de versen 8 tot en met 12 yang berbunyi sedemikian. Die als volgt luidt. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena satu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Aldus Handelingen 4 versen 8 tot met 12. Petrus antwoordde, vervuld van de Heilige Geest, leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat, dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Tot zover onze schriftlezing. Sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Zalig alle mensen die het woord van God wil bewaren in hun harten. Geprezen zij de naam van Yesus Kristus. Berbahagialah segala orang yang sungguh-sungguh perlukan firman Tuhan dalam hidupnya dan serta suka peliharakannya. Terpujilah selalu nama Yesus Kristus. Haleluya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sidang Tuhan, hari yang pertama daripada tahun 2021. Terlebih di mana kita sudah melewati pergantian tahun, memasuki tahun baru ini 2021. Wij mogen ons verheugen op de eerste dag van 2021. We hebben de jaarwisseling overleefd, hopelijk overleefd in die zin van we zijn het nieuwe jaar in. En wat voor wensen hebben wij eigenlijk? Normaliter hebben wij bepaalde wensen voor 2021. Voornemens voor 2021. Maar hoe kunnen we onze voornemens formuleren wanneer die coronacrisis er is? Apalagi di mana kita boleh melewati tahun 2020 memasuki tahun 2021. Biasanya kalau kita masuk tahun baru, sebelum kita masuk tahun baru 2021 ini, kita ada mau tetapkan keinginan kita atau keperluan kita pada tahun 2021 ini. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa rencanakan. Walaupun seumpamanya kita ada agenda atau kita ada planning, kita mau rencanakan segala sesuatu. Tetapi kalau ada corona seperti corona ini atau COVID-19, bagaimana kita mau rencanakan atau membuat salah satu planning untuk tahun 2021 atau mengisi agenda-agenda, atur sekali bagaimana, kemana, atau nanti libur mungkin di Ambon pada tahun 2021 ini, atau kapan itu obat atau vaksin datang, kapan orang tua disuntik dengan vaksin baru ini, atau cara bagaimana dengan mereka yang ada risiko, kapan mereka dapat disuntik. Tapi untuk rencanakan segala sesuatu kita tidak tahu. Bahwa memang ada hal-hal yang boleh jadi kita bersuka cita bahwa ada obat, tetapi kalau kita pakai obat ini akan ada baik kasing atau ada akibatnya yang baik. Nanti kita dengar saja pengalaman-pengalaman dari orang penduduk dari negeri-negeri atau negara-negara yang lain-lain. Dan kita boleh mendengar akan Belanda bilang bijwerkingen atau akibatnya daripada suntik vaksin ini. En bijzonder wanneer wij bedenken dat wij in het nieuwe jaar zijn, lijkt het alsof er niks veranderd is. Natuurlijk hebben wij voornemens en hebben wij wensen. Natuurlijk hebben wij onze agenda en planning, maar wat kan je nou eigenlijk plannen omdat je niet weet wat er gebeurt? En met de inentingen, met de nieuwe vaccin,
En ook met de prik die we eigenlijk zullen krijgen. Eerst de ouderen, dan de zorgmedewerkers, dan de rest als het ware. We weten niet wat de bijwerkingen zijn. We weten niet wat voor een effect het heeft. En dit is nou precies het punt. Want als een zieke zich voordoet, hoe ga je daarmee om? Kalau ada seorang yang sakit, bagaimana kita bergaul dengan mereka itu? Apalagi kalau kita mendengar ini Petrus menghadap di muka Sanhedrin. Sanhedrin satu badan yang daripada orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang-orang tua-tua, atau kita sebutkan penatua-penatua, dan pemimpin-pemimpin dari umat Tuhan. Mereka menghadap, oleh karena mereka mesti bertanggung jawab di muka Sanhedrin ini. Mengapa ada seseorang ini yang disembuh begitu luar biasa, disembuh sedangkan mungkin dipandang mati. En natuurlijk, als wij praten over mensen die ziek zijn, en bijzonder ook Petrus die voor het Sanhedrin staat, vervuld van de Heilige Geest en hen toespreekt, leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieken hebben geholpen en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen. Itu juga di mana Petrus menjawab dan diurapi penuh dengan Roh Kudus, berbicara menghadap di muka pemimpin-pemimpin dan orang tua atau tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena satu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Dan mengapa mereka bertanya kepada Petrus? Mereka takut, mereka punya kedudukan, mereka takut mereka hilang, mereka penguasa. Oleh karena mereka tahu pada waktu Tuhan Yesus berjalan dan Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus juga sembuhkan orang-orang yang sakit dan membangkitkan orang-orang yang mati. Ingat saja Lazarus, ingat saja anak perempuan Jairus. Dan tentu dengan sebabnya, dengan alasannya, fundamentnya, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri sehat sekarang di depan kamu. Dengan kata lain, itu bukan dengan nama lain hanya selainnya, tetapi terlebih melalui Tuhan kita Yesus Christus. En natuurlijk geeft Petrus aan hoe het komt dat hij genezen is. Dus degene die voor hen staat, niet alleen Petrus. En hij durft dat zo te zeggen. Die verhoord wordt omdat we een zieke hebben geholpen. En bijzonder wanneer zij gehoord hebben dat hij genezen is. Dient u allen het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat, dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Di kata lain ayat 10, maka itu sebabnya dan alasannya dan dasarnya, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Oleh karena nama Yesus. Dan tentu mungkin pikir dengan kata lain beta bisa disembuh dengan nama Yesus. Tetapi itu beta rasa nanti beta sebentar kasih keterangan sedikit. Sedangkan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Daripada batu yang dibuang menjadi batu penjuru. Terhina, diancam, diludah, dipukul, diinjak. Tetapi orang ini Tuhan Yesus menjadi batu penjuru.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Het kan alleen maar door één iemand zijn, en dat geeft Petrus aan voor deze mensen met hoge functies. Bijna functionarissen van de tempel ook, mensen van de tempel, de oudsten, de fariseërs en de sadduceërs, alle mensen die de geestelijke leiding hebben. Zegt hij, Petrus, jullie hebben zelf Jezus gekruisigd. Maar hij die is opgestaan uit de dood. En juist hij, die genezen is, staat juist alleen maar door Christus. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar nu de hoeksteen is geworden. Dat wil zeggen, hij is de steen die is weggeworpen. Het is toch zonde om een steen weg te gooien wanneer je hem kunt gebruiken om een gebouw stabiel te houden. Itu kan sia kalau buang itu batu, sedangkan itu batu diperlukan untuk ruangannya akan tinggal tetap kuat atau akan stabil. Tetapi orang ini yang terhina menjadi batu penjuru, batu yang kuat, yang tetap ada. Dan selain daripada dia yang boleh jadi merupakan keselamatan, cuma namanya yang di seluruh bumi yang membawa keselamatan dan melepaskan orang-orang, saudara. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt en redding geeft. Zoals ik al zei, ik kom terug op die genezing van die persoon. Want die mensen, die geestelijke leiders willen natuurlijk de zogenaamde waarheid weten. Maar in principe willen ze Petrus als het ware het liefste ophangen. Het liefste veroordelen. Gevangen nemen. Hem in de gevangenis gooien of in de kerker of wat dan ook. Omdat die een last is voor hen. En ze voelen zich bedreigd in hun macht. Maar zoals Jezus gespot werd. Op hem gespuugd. Hem geslagen. Hem gemarteld, hem verrot gescholden, op hem gevloekt. Was hij door de bouwlieden weggegooid als een steen die waardeloos is. Maar deze waardeloze steen, door de bril van deze bouwlieden, wordt een hoeksteen. En een hoeksteen is nodig om een gebouw stabiel te houden. Zijn de pilaren van het gebouw in ieder hoek. Heb je een hoeksteen. Zonder een hoeksteen stort het gebouw in elkaar. Kalau tidak ada batu penjuru, ruangan atau rumah atau bait Allah akan rubuh sama sekali. Tagal itu, kalau pakai batu penjuru, itu batu penjuru merupakan kekuatan dan penyembuhan. Een hoeksteen, deze hoeksteen wordt dan een genezing, en kan alleen maar kracht geven. En tentu memang kalau dengan nama Yesus orang jadi orang sembuh, orang baik, apalagi waktu-waktu yang sekarang di mana kita mengalami COVID-19, keliling kita dengar, pada sendirinya beta sudah dites. Semua orang sebenarnya beta rasa lebih baik semua orang tes saja, mau atau tidak mau, supaya kita tahu juga tiap-tiap kali positif atau negatif. Ik vind dat iedereen getest moet worden, maar aan de andere kant, wie ben ik? Ik kan niet zeggen wat u moet doen. Maar het advies luidt van, totdat die vaccin er is, lijkt mij raadzaam om u te laten testen of op een of andere manier te vragen. Want het risico is nog steeds groot. En er zijn mensen ziek geworden zonder dat ze realiseren of niet in de gaten hebben wat de oorzaak is en waar het vandaan komt. Ada juga orang-orang yang tidak dapat penjelasan bagaimana mereka dapat sakit COVID-19 ini. Bagaimana beta sakit sedangkan beta ada pakai masker, beta pakai masker, beta pakai handschoen, beta cuci tangan, beta ambil ini social distance 1,5 meter atau 1,50 meter.
Sedangkan itu beta sudah membuatnya, tetapi pada sendirinya beta dapat sakit, kok bisa? Bahwa dari itu beta rasa memang Tuhan bisa sembuh kita, tetapi pada sendirinya ada pengalaman manusia di mana mereka tidak disembuh. Terus bagaimana kita mau membawa pengharapan kepada orang jika mereka, meskipun mereka percaya Tuhan Yesus sebagai tabib yang benar, mereka tidak baik, tidak sembuh. Het is ook moeilijk om te zeggen dat in de naam van Jezus een zieke genezen kan worden. En er zijn mensen die ziek worden. En ook al word je getest, we moeten voorzichtig blijven. Mensen die in de naam van Jezus genezen worden. Maar ja, wat als ik niet genezen word? Wat als ik ernstig ziek word door de COVID-19? Door de coronavirus? Kan ik Jezus vragen om mij te genezen? En dat is wat ik wil vertellen, dat Christus, wat er ook gebeurt, dat Christus nog steeds onze heiland is. Meskipun apa kita alami dalam tahun baru ini juga, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, selalu pelepas kita. Dan atau kita hidup atau kita mati, kita milik Tuhan. Of wij leven of sterven, wij zijn van God. En natuurlijk is het zo van, er zijn mensen die heel erg gelovig zijn en die stevast bidden. En wanhopig worden omdat hun gebed niet verhoord wordt. Ada juga orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa bergumul supaya orang sembuh, orang baik. Tetapi mereka putus asa atau putus harap seperti yang kita sudah katakan pada waktu tanggal 27 Desember juga. Jangan putus asa. Wanhoop niet. Laat het niet los. Maar als er geen genezing is, moet u niet denken dat de Heer Jezus ons in de steek heeft gelaten. En natuurlijk ligt het ook aan onze verantwoordelijkheid hoe we daarmee omgaan. Maar we kunnen er niks doen als je ineens ziek wordt. Wat doe je dan? Machteloosheid. Kalau kita dengan segera sakit, bagaimana kita beroleh kemampuan untuk dapat kekuatan untuk mengatasi COVID-19 ini? Memang betul, tidak ada seorang yang berkuasa pada akhirnya. Niemand heeft het laatste woord. Pada sendirinya Tuhan yang berkuasa. Tahun baru ini kita masuk dengan nama Yesus. Sembuh atau tidak sembuh, baik atau tidak baik, atau secara badani atau sebagai rohani, kita masuk tahun baru dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Bahwa karena COVID-19 ini, kita dikonfrontasikan dengan kehidupan kita yang fana terbatas, hidup kita terbatas. Dan tahun baru ini, kita masuk dengan pengharapan. Apa juga kita alami, kita selalu bersyukur. Seberapa kali kita sudah mendengar. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak tinggalkan akan kita sampai kita putus napas. Wij danken de Heer tot onze laatste adem. En dat is onze enige hoop om vast te houden door ons geloof in Christus Jezus. En is het zo dat u teleurgesteld bent omdat u niet genezen bent in Jezus' naam? Wil niet zeggen dat Jezus ons in de steek gelaten heeft. Het heeft ook met geloof en vertrouwen te maken, hem niet los te laten. Want het is cliché als ik dit zeg, God heeft met ons een bedoeling. Itu berarti ini bukan kebiasaan saja, tiap-tiap kali akan dikatakan, Tuhan ada maksud dengan kehidupan kita. Tuhan membawa kita kepada satu tujuan. Langkah demi langkah, kita nanti rasa kasih Tuhan. Stap voor stap zullen wij zijn liefde ervaren. Maar het feit al dat er een vaccin binnen een korte tijd ontwikkeld is, getuigt ook van Gods zegen. Ja, klinkt heel raar. Maar als er geen vaccin zou zijn, zoiets, een onderzoek, een research met betrekking tot het vaccin, duurt jaren. En dan hebben ze binnen een korte tijd, omdat in een noodsituatie
althans noodbreekt wetten zoals wij dat zeggen, dan wordt die vaccin ontwikkeld. Dus dat is een teken dat God ons niet in de steek laat. Dat hij toch probeert mensen in te schakelen om een medemensen te helpen. En ook niet alleen met deze vaccin, maar dat er ook andere medemensen proberen te helpen, van betekenis te kunnen zijn. Voor de ouderen, voor de mensen die risico's lopen. Iedereen die ziek is. En daarom mogen wij God dankbaar zijn in dit nieuw jaar, 2021. Dat hij altijd met ons is. Waar dan ook, want tijd is voor God geen issue. En daarom mogen wij in leven en in dood hem danken. In ziekte en gezondheid. En zoals altijd wanneer iemand gehuwd wordt, tot de dood ontscheidt tussen de mensen. Maar met God zullen wij nooit scheiden. En mogen we hem dankbaar zijn. Kita boleh bersyukur bahwa Tuhan pakai manusia juga untuk ini obat-obat vaksin juga nih. Supaya orang dapat sembuh. Memang kita tidak tahu apa akibatnya kalau kita sudah disuntik. Tapi ada orang-orang yang takut. Tetapi pada sendirinya Tuhan mengerjakan melalui manusia supaya mereka menolong sesamanya. Atau manusia yang juga rindu minta pertolongan. Supaya orang tua ditolong, orang-orang yang sakit-sakit yang ada risiko ditolong juga. Dan semoga juga bangsa kita Maluku di tanah perasing ini juga ditolong. Apalagi bangsa kita di tanah Maluku, bahwa mereka tidak ada bahan-bahan seperti di tanah barat ini. Dan jangan kita melupakan tahun baru ini juga bangsa kita di Maluku. Memang kalau mereka tidak jatuh dalam kelaparan itu berarti tentu ada tanaman-tanaman, ada dusun-dusun, ada buah-buah, ada segala sesuatu. Tetapi secara ekonomis itu kesusahan daripada bangsa kita di tanah air. Semoga juga kita jangan melupakan umat Maluku di tanah air. Mogen wij hen ook in de moeilijke niet vergeten. We hebben alle mogelijkheden hier, maar zij hebben beperkte mogelijkheden. Natuurlijk worden ze geholpen in de situatie met de COVID-19. Maar mogen wij ook aan het denken, ook in 2021. Niet alleen aan ons hier. En alle mensen die het moeilijk hebben. Of het nou ook in Capelle aan de IJssel is met een dreigende huisuitzetting. Of het nou in andere Molukse gemeenschappen zijn. Waar jongeren het moeilijk hebben en zich niet kunnen uiten. Maar dat zij ook gezegend mogen zijn en dat zij meegaan in het licht van de Heer. En ook alle ouderen, alle weduwen, weduwnaren en wezen. Alle nabestaanden van mensen die overleden zijn door COVID-19. We denken aan hen. We denken ook aan alle hulpverleners, artsen, verzorgenden. Iedereen, zelfs schoonmakers, alle mensen die een bijdrage leveren. En alle andere mensen die achter de coulissen de zorg ook mogelijk maken. Dat is wat de Heer van ons maakt om mensen te kunnen helpen. Mogen wij de naam van Jezus ook getuigen voor die mensen die zich bedreigd voelen in hun macht. Dat Jezus Christus uit Nazareth, die gekruisigd is, zo genadig is, dat hij ook mensen helpt. En als ze sterven, dan zijn ze niet alleen. Maar met Jezus Christus, die is opgestaan uit de dood. Ook in 2021. Mocht de Heer met u meegaan in dit nieuwe jaar nogmaals. Mag Hij u deze shalom met u meegeven. Zijn genade, alle liefde en gezondheid die we nodig hebben. Vragen wij aan de Heer. Ook voor de mensen die het moeilijk hebben. Amen. Indah kasih
Hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah,
Mari kita mengucap syukur. Latong sedangkan. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami bersyukur. Pun juga natsar-natsar kami akan korban persembahan kami yang tahun lalu pun juga tahun baru ini. Kiranya Tuhan memberkati akan natsar-natsar kami pun juga mereka yang tidak sempat untuk membawa, melainkan pada tahun ini boleh bawa kembali jika kami ada kesempatan untuk beribadah. Kiranya Tuhan beserta dengan kami pada uspu yang baru, tahun baru ini, di mana kami tidak tahu akan apa berlaku dan akan apa terjadi dengan kehidupan kita pada tahun baru 2021. Ya Tuhan memberkati perjalanan kami sebagai orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kami doakan tim pengambilan video, berkatilah ke mereka sekalian, saudara-saudara jemaat daripada ketiga jemaat Kapelan de IJssel dan Moordrecht. Pun juga kami doakan regio gemeente Alphen aan de Rijn supaya sebagai regio Zuid-Holland Zuid kami berusaha untuk meneruskan pelayanan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua orang yang selalu setia dalam kepercayaan mereka mengikuti akan ibadah-ibadah online atau podcast-podcast dan surat-surat liturgi yang sudah dikirimkan atau liturgi rumah tangga, supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan dan nyanyian-nyanyian yang pada sendirinya tiap-tiap rumah tangga bisa nyanyikan. Berkatilah juga akan janda-janda, balu-balu anak-anak yatim piatu, genapilah janji-Mu yang ada di dalam penjara, beri kebebasan untuk mereka. Pun juga kami doakan akan mereka yang menderita sengsara oleh karena peperangan, yang berlapar dan berdahaga, yang berduka cita, hiburkanlah mereka. Yang hidup dalam peperangan, beri perdamaian untuk mereka. Sedangkan kami doakan mereka yang meninggal dunia oleh karena COVID-19, kiranya Tuhan menerimanya akan jiwa mereka, sedangkan juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan, berkatilah ke mereka. Pun juga oleh karena kesakitan yang lain-lain, kami doakan dan serahkan akan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Kami doakan anak-anak yang bersekolah, saudara-saudara pada tempat-tempat pekerjaan yang tidak ada kerja juga, berkatilah ke mereka. Pun juga kami doakan bangsa kami di tanah Maluku, di berbagai-bagai negeri, berbagai-bagai pulau. Pelayanan perkembangan gereja di Maluku juga diperlukan untuk diberkati melalui tangan Tuhan. Beserta juga dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan daripada Gereja Injili Maluku, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan Bestiur Sinode, Bestiur-Bestiur Klasis, Bestiur-Bestiur Badan Majelis Gereja, pun juga berbagai-bagai komisi, tim-tim koordinasi, supaya kami selalu boleh menerimanya akan firman Tuhan melalui akan pimpinan gerejawi. Ya Tuhan, beserta juga dengan tiap-tiap orang yang sudah berulang tahun atau mau berulang tahun, berkatilah mereka juga demi nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang ada sakit, mau di rumah atau di rumah sakit, diberi penyembuhan bahwa Tuhan Yesus adalah tabib yang benar. Beserta juga ya Tuhan dengan pemimpin-pemimpin di ladang masyarakat dan perjuangan, supaya mereka sesuai mengikuti akan kehendak-Mu dan di dalam kejujuran dan kebenaran. Bersama ya Tuhan kami doakan pemerintah di dunia ini, supaya mereka juga mengikuti, mencari perdamaian dan mencari obat-obatan untuk umat yang sakit, mereka yang dapat mengenal akan COVID-19 atau Corona ini. Ada banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu ya Tuhan, beserta dengan kami pada tahun baru ini. Demi nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kepada kami, Bapa kami yang ada di dalam surga, nama-Mu dikuduskanlah, kiranya kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di dalam surga, demikian pun di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku.
akhirnya kita boleh menerimanya berkat Tuhan juga untuk tahun baru ini 2021. Wij mogen de zegen ontvangen, ook in het nieuwe jaar 2021. Ik herhaal nogmaals namens de kerkraden van Capelle aan de IJssel, Kriep aan de IJssel en Moordrecht. En ook mag ik regio gemeente Alphen aan de Rijn meenemen namens de kerkraad en ook de kerkraadsleden die tijdens deze opnames altijd aanwezig zijn. En ook de productieteam willen wij u van harte een gezond, gelukkig en gezegend 2021 toewensen. Mag de Heer met u zijn. Mag ons geest ook genezen worden. En we mogen in de naam van de Heer Jezus vragen of met ons wilt zijn, ook in dit nieuwe jaar. En ook namens mij en natuurlijk namens Nora wensen wij u een gelukkig gezegend 2021. En eigenlijk ook namens de echtgenoten van de kerkraden en van het productieteam. Ook tezamen met hen. Mocht de Heer u hierbij zegenen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest zal altijd met ons zijn. Vanaf vandaag, de 1 januari van 2021, tot in den eeuwigheid. Amen. Terus